Halo Sobat Kumis, sudah malam Jumat, berarti sekarang saatnya Kupas Mistis menemani malam kalian semua. Kali ini hostnya diganti dulu karena Om Dunia sedang berhalangan hadir, digantikan oleh saya Kevin untuk malam hari ini. Dan kita akan ngomongin tentang sebuah hal yang sudah dinanti-nanti oleh banyak rakyat Indonesia, yaitu Pilpres 2024 nih. Kita akan membahas sedikit tentang terawangan capres di 2024 nanti dan juga melalui weton dan numerologi. Seperti apa pembahasannya? Di sini sudah ada tamu yang ahlinya nih, Sobat Kumis. Ada Mbah Dimas di sini. Halo Mbak Dimas. Halo, selamat malam. Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Kalau Mbak Dimas datang ke sini positive vibes gitu ya bawaannya ya. Mbak Dimas sekarang lagi sibuk apa nih? Masih penelusuran kah? Sayanya sekarang lagi sibuk jalan, pastinya jalan keliling. Terus ya ada beberapa juga yang agak menyita ya waktunya saya. Karena kan ini sudah dekat-dekat Pilpres juga, dekat dengan pemilihan. Ya pasti orang-orang yang seperti saya pasti ya sibuk. Oh gitu. Tapi tentang penelusuran terakhir kemana Mbah Dimas? Saya penelusuran terakhir itu kemarin saya naik ke Gunung Lawu ya terakhir. Oke. Ya, jadi di situ saya ya ada semacam interaksi dengan makhluk astralnya. Iya. Gunung Lawu lumayan terkenal tuh ya. Ya, sangat luar biasa. Iya. Nah, tadi udah sempat disinggung tentang Pilpres gitu ya bisa dibilang ya Mbak Dimas. Kira-kira mendekati Pilpres ini udah ada yang datang belum nih? Soalnya sepengetahuan aku kalau dulu sempat dengar-dengar kalau misalnya mungkin bisa dibilang pakar spiritual gitu ya, mendekati pemilihan-pemilihan tuh suka didatangi oleh pejabat atau mungkin orang-orang yang ingin mencalonkan diri gitu. Kalau dari Mbak Dimas sendiri gimana? Dari 3 kandidat, ya kan, saya sebenarnya akrab dengan 3-tiganya. Oh gitu. Iya. Oke. Saya akrab dengan 3-tiganya. Cuma posisinya kan memang saya itu posisinya harus netral ya. Ya, walaupun ada beberapa ya capres yang memang sudah dekat sekali dengan saya ya. Nah, tapi ini kan dia masih jauh, masih jauh sekali, masih jauh kan, masih belum ada wakilnya, masih belum ada segala macam, masih jauh. Dan belum semua juga dicalonkan oleh partainya masing-masing. Betul. Ya, Mbak? Masih ada kemungkinan. Masih banyak kemungkinan. Namanya aja dia perjalanan ya. Kita masih belum tahu. Iya. Berarti tadi Mbak udah sempat singgung kalau emang sebenarnya udah deket nih sama yang mungkin sudah di sounding gitu ya. Betul. Nah itu kira-kira mereka kalau berkunjung ke Mbah, apa hanya silaturahmi atau mungkin meminta doa atau gimana tuh Mbah kira-kira? Ya jadi gini, ada sebuah keyakinan bagi orang-orang yang seperti saya. Kita itu sangat percaya sekali apabila Anda memimpin Indonesia, Anda harus bisa memimpin bangsa roh halus, alam astral sebelah dan segala macam. Jadi siapapun nanti yang menjadi pemimpin, dia harus bisa berkomunikasi, bisa bersinergi dengan alam yang di sebelahnya. Karena siapapun yang menjadi presiden Indonesia berarti menjadi rajanya raja di Nusantara. Betul. Berarti bukan hanya untuk rakyat Indonesia saja. Betul. Karena ada rakyat yang lain gitu ya. Ada rakyat yang di sebelah, betul. Iya. Berarti untuk datang ke Mbak Dimas, istilahnya untuk mungkin menjadi perantara gitu kali Mbah di antara. Boleh percaya, boleh juga enggak. Beberapa teman saya itu sudah terkena efek dari awal-awal nih, sebelum dicalonkan atau sesudah, teman-teman saya ini sudah terkena efek ya. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Iya. Berarti kan pertarungannya itu
ya sudah Iya, sengit. iya. Percaya nggak percaya. Ya, percaya nggak percaya. Tapi dari 3 itu nih Mbah, yang dekat dengan Mbah, tiga-tiganya udah datang ke Mbah? Ada tim suksesnya, ada yang saya sudah kenal langsung, ada yang memang sayanya dipanggil untuk makan malam secara rahasia juga, ya kan? Saya ada di belakang layar saja. Ya pada intinya saya akan selalu bilang siapapun yang membawa kebaikan buat rakyat banyak itu yang akan saya bela. Oke. Tapi kira-kira pilihan hati udah menjatuhkan ke siapa belum nih Mbak? Apa masih nanti dulu, masih lama? Masih jauh tuh, masih jauh. Karena gini, karena posisinya kan kita ya lagi lihat ya. Mudah-mudahan yang saya dukung itu bisa membawa ya kebaikan. Iya, perubahan kebaikan gitu ya. Itu kalau misalnya dari yang 3 calon yang mungkin emang udah di sounding oleh partainya masing-masing nih, Mbak. Kalau misalnya artis-artis nih, kan banyak juga nih yang mau nyalon ke DPR, DPD gitu ya. Itu udah ada juga yang datang ke Mbak? Sudah ada yang datang, itu ada beberapa. Ada beberapa. Terkenal nggak nih, Mbak? Oh, terkenal. Iya. Terkenal. Nah, itu juga fenomena juga tuh, Mbak, artis-artis. Jadi mungkin ketika Anda merasa dirinya sudah mulai di penghujung akhir dari karir, mereka akan mencari karir yang lain. Iya, betul. Masuklah di partai politik. Dan mungkin memang bisa membawa kebaikan juga untuk Indonesia. Mudah-mudahan. Mungkin kan kadang dicapnya kalau artis ngapain nih jadi pemimpin. Betul. Ya, siapa tahu emang dia memiliki bakat di situ. Mudah-mudahan. Ya. Nah, tapi kita ngomongin tentang tema besar ini, Mbak, di sini selain capres ada juga weton dan numerologi. Nah, itu sebenarnya apa tuh, Mbak? Jadi gini, weton itu adalah perhitungan hari beserta hari Jawanya. Oke. Ya, jadi harinya yang biasa kita pakai beserta hari Jawanya. Apabila disatukan nanti akan ada angka. Jumlahnya. Itu nanti disebut namanya adalah neptu. Oke. Saya sudah ada catatannya. Kalau boleh saya buka. Boleh. Silakan. Oke. Berarti dari hari yang Senin, Selasa dan Rabu. Betul. Dengan nanti ada Wage, Kliwon dan segala macam. Iya. Oke. Ini sudah ada hitungannya dari Mbah Dimas. Betul. Gimana kira-kira nih, Mbak? Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Dari calon presiden yang paling tua dahulu. Oke, yang paling tua. Yang paling tua. Bapak Prabowo Subianto. Lahir 17 Oktober tahun 1951. Wetonnya Rabu Pon. Jumlahnya 14. Oke. Bapak Ganjar Pranowo, 28 Oktober 1968. Wetonnya hari Senin Wage. Jumlahnya 8. Oke, tadi 14. Sekarang 8. Pak Ganjar 8. Nah, Anies Rashid Baswedan. 7 Mei 1969, Rabu Kliwon. Oke. Jumlahnya 15. Oke. Di antara 3 ini, ya siapa yang paling tinggi? Anies Baswedan. Betul. 15. Nah, tapi jangan berbangga dulu. Karena si pasangannya itulah yang bisa menentukan. Beda. Oh, iya. Oke. Indonesia sendiri wetonnya itu jatuhnya di Jumat Legi. Karena 17 Agustus 1945 dengan jumlahnya itu 11. Nah, yang terakhir ini adalah yang jadi calon wakil ya. Bapak Sandiaga Uno, 28 Juni 1969. Sabtu Pahing, jumlahnya 18. Ingat kemarin ketika pilkada, karena Sabtu Pahing itu yang paling tinggi. Makanya berhasil menang. Oke. Betul. Ada Bapak Erick Thohir yang sekarang jadi ketua PSSI, menjabat juga menjadi Menteri BUMN. 30 Mei 1970 ya. Sabtu Pon 16. Oke. Tinggi mirip-mirip nih. Mirip-mirip. 18 dan 16 ya. Agus Harimurti Yudhoyono, 10 Agustus 1978. Kamis Pahing,
jumlahnya 17. Oh, mepet nih. Cawapresnya mepet-mepet ya. Erlangga Hartarto, 1 Oktober 1962, Senin Kliwon, jumlahnya 12. Oke. Muhaimin Iskandar, Iya. 24 September 1966, Sabtu Wage, 13. Nah, dari sini ada fakta yang menarik buat orang-orang seperti saya ya. Dilihat dari tahunnya, besok 2024, jumlahnya itu adalah 28. Oke. Siapapun yang jumlah hitungannya, calon presiden dan calon wakil presiden, kalau kelebihan kalah. Oh, justru kalah kalau kelebihan. Kalau kekurangan, kalah. Oke. Siapapun yang mendekati angka 28, dia yang menang. Oh, wah menarik nih. Oh, baru tahu. Aku baru tahu itu. Iya. Oh. Oke. Ya, itu tinggal di puzzle-nya dipasang-pasang Iya, aja ya, siapa betul. sama siapa Jadi, yang mendekati. Iya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Iya, Terus iya. Indonesia sendiri apabila dihitung dari kata-kata dan segala macam jumlahnya adalah 72. Oke. Nah, sedangkan calon-calon presiden dan calon wakil presiden itu nanti apabila dijumlahkan, kalau dia lewat, kalah. Oke. Kalau dia kurang jauh, kalah. Siapa yang mendekati angka 72 dia menang. Oh, menarik. Ini sudah terjadi nih, Mbah Dimas, dengan ketika Pak Jokowi dan Pak Betul. Maruf. Saya sudah menghitung ini dari zaman Bapak SBY. Oh, dan selalu seperti itu hitungannya. Hitungannya begitu. Iya. Oh, menarik nih. Baru tahu. Tapi ngomongin soal weton dan numerologi ini, apakah cara kerjanya mirip dengan primbon, Mbak? Atau kalaupun beda, seperti apa tuh bedanya? Jadi gini, primbon itu adalah sebuah kitab yang dipakai oleh orang Jawa untuk menghitung. Itu namanya primbon. Oh, oke. Sedangkan numerologi adalah cara menghitungnya. Oh, Oke. iya. Nah, terus gini, saya jadi ingat waktu itu pemilihan untuk ya presiden ya. Tempatnya masih di Jakarta. Jumlahnya itu 18. Nah, terus nanti ketika jumlahnya 18 itu, ketika nanti sudah jadi IKN, namanya berubah, jadi Ibu Kota Nusantara, jumlahnya berbeda lagi. Oke. Iya. Jadi jumlahnya 33. Oh. Nah. Iya. Menarik. Berarti yang calon-calon presiden dan calon wakil presiden atau mungkin yang memimpin suatu kota harus mendekati dengan weton dari si kota itu gitu ya. Betul. Boleh percaya, boleh enggak. Iya. Nah, kalau misalnya menghitung weton itu, apakah ada medianya, Mbak, atau buku yang primbon tadi yang digunakan? Harus dilihat dulu ya siapa yang jadi calonnya, nanti dihitung dulu. Terus bagaimana keadaannya di sana, terus seperti apa ya, siapa yang mau jadi wali kota, gubernur, bupati. Itu kan harus dilihat. Misalnya Balikpapan, misalnya, hitungannya kan ada. Iya. Misalnya Sumatera Selatan atau Palembang, itu juga hitungannya ada. Jadi siapa yang mendekati itu dia yang akan menang. Oke. Iya. Seperti yang tadi udah sempat disinggung juga ya. Tergantung hitungan dari kotanya, dari tempat pemilihan itu, dan juga dari calon-calonnya. Tapi ngomongin soal tadi mungkin bagaimana cara menghitungnya, Mbak. Tapi kalau Mbak Dimas sendiri, ketika mau menghitung weton itu, apakah ada ritual khusus? Oh enggak, saya hanya riset saja. Riset. Beliaunya lahir tanggal berapa, mau jadinya apa. Kita lihat, ada kemungkinan buat menang atau tidak. Oh iya. Berarti dari tadi ya balik lagi ke nama daerahnya, nama calon dan calon wakilnya itu. Dan setiap tanggal lahir itu kan ada unsurnya ya. Ada unsurnya, ada api, ada angin, terus ada tanah, ada air. Nah, terus daerahnya di mana? Ya, unsurnya juga apa? Ketika Anda berlawanan unsurnya ya kalah.
Oh, Iya. berarti bukan hanya dari angka hitungan tadi ya, ada unsur lain itu ya. Ada wali kota yang sudah saya hitung, Pak jangan dilanjutkan, Bapak menang, cuma Bapak nggak sampai 2 tahun. Oh, Dan ya benar saja ya, mungkin hanya kebetulan Iya, iya, saja meninggal orangnya. oh, oke. Iya. Itu berarti si yang unsur ke tanggal lahirnya dia yang nggak sesuai, Mbak? Tidak sesuai. Dia menang, cuma hanya 2 tahun saja. Apakah efeknya selalu ke pribadinya atau mungkin ada yang apa dia jadi tertangkap kasus apa atau mungkin apa gitu ketika unsurnya nggak cocok? Oke. Kalau ketika dia terkena kasus, itu nanti ada hitungannya lain lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Saya pasti akan melihat dulu, ngecek. Ada beberapa, ya saya pernah ya, salah satu ya kementerian. Saya sudah bilang, Pak jangan diteruskan. Walaupun Bapak dipilih secara langsung oleh yang bersangkutan, Iya. Bapak nanti kasusnya besar. Oke. Dan itu terbukti. Oke. Dan Iya, itu iya, iya. terbukti. Dan itu terbukti. Iya. Ya saya udah ngomong, ini nanti akan terlibat suatu intrik, saya ngomong. Terus bapaknya akan dijebak. Oh. Ya, sesuatu yang tidak Bapak lakukan dijatuhkannya ke Bapak. Iya. Dan ya benar, kena. Dan terjadi ya, Dan Mbak? itu terjadi. Oke, kayaknya ini agak lumayan mengerikan ya kita membahas tentang weton untuk pemerintahan. Mungkin kita ke hal yang lebih ringan sedikit nih Sobat Kumis. Kita membahas tentang weton yang sering aku dengar nih Mbah. Weton itu untuk menghitung tanggal pernikahan. Ya, betul. Ya, nah apakah cara kerjanya sama dengan tadi Hampir calon? hampir sama. Berarti dari nama. Jadi dari namanya itu, nama, tanggal lahir, itu bisa dilihat rumah tangganya jatuhnya apa. Oh. Ya, ada yang selamat, ada yang terjeki, ada yang kaya raya ya. Iya. Terus ada yang salah satu bakal meninggal duluan, sakit, atau bisa membawa kematian. Oh, itu apa ketika si calon misalnya udah dikasih tahu nih Mbak, wetonnya nggak cocok nih, mungkin cari tanggal lain. Tapi mungkin kan sekarang mungkin terhambat dengan mereka udah booking gedung dan lain-lain. Nah, gimana tuh Mbak cara biasanya si jamnya akan diganti. Oh. Ya, karena ada beberapa pasangan yang pernah minta datang ke saya, ada yang telat. Telat maksudnya dalam artian begini, belum punya anak. Oke. Beberapa tahun. Ketika saya hitung segala macam, itu jatuhnya akan mempunyai ya sedikit keturunan. Oh, itu karena dampak dari jam pernikahannya itu ya. Berarti nggak cuma hari, jam pun dihitung untuk istilahnya menciptakan pernikahan yang paling sempurna. Paling gitu sempurna ya. dan paling bahagia. Oh gitu, iya. Kira-kira kalau misalnya dari weton yang tidak, mungkin beberapa anak-anak muda zaman sekarang tidak mempercayai gitu ya Mbak, kurang lebih. Apa sih dampak terburuk untuk si rumah tangga itu Mbak? Saya pernah disuruh bicara tentang 4 pernikahan yang sekarang lagi ngehits banget ya, perselingkuhan dan perceraian ya. Salah satu dari 4 pasangan itu saya sudah bilang nanti ini tidak akan tahan lama. Oke. Ya, karena hitungannya jatuhnya salah satu akan udah. Oh, dan terjadi ya? Dan terjadi. Berarti emang nurut lah gitu istilahnya. Boleh percaya, boleh enggak. Boleh percaya, boleh enggak. Nah itu kalau, gimana Pak? Iya. Terus ada gini, di artis itu, nanti hasilnya ketika mereka menikah, akan kaya raya. Betul kaya raya. Oh, tapi jatuhnya akan punya anak banyak. Iya. Terus akan kaya raya, karirnya bagus, masing-masing sehat segala macam. Tapi jatuhnya di perceraian ya. Iya. Nah itu kalau soal pernikahan nih Mbak. Tapi kalau misalnya untuk melihat watak seseorang, apakah bisa dari tanggal lahirnya, dari namanya? Bisa. Jadi balik lagi ya, ketika kita lahir itu harinya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai ibu yang harus sesar itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Nah, berarti ketika kita lahir itu sudah ada hitungannya, itu sudah ada
unsurnya. Nah, unsur inilah yang bisa dibaca. Oke. Itu ke sifatnya dia atau mungkin ke masa depannya atau gimana? Ada yang sifatnya. Oke. Nanti dari sifat itu baru bisa dilihat di masa yang akan datang itu diprediksi seperti apa. Oh. Misalnya gini, ada yang jalan hidupnya menjadi musisi, gitu kan? Saya akan bilang ini anaknya nanti akan menjadi ahli seni, musisi, atau yang berhubungan dengan kesenian, musik. Ya. Kayak Mas Kevin nih, walaupun nggak bisa main musik dan bisa ya, bisa menjadi host. Itu kan berarti adalah bagian dari dari takdir dari itu ya, yang sudah. bisa dibaca dengan weton itu ya. Iya. Nah, ini lumayan menarik nih Mbak Dimas kalau misalnya kita melihat sekarang fenomena zodiak kan lagi rame nih. Ya. Dan kebanyakan mungkin zodiak misalnya Sagittarius dia sifatnya ABCD. Nah, kalau misalnya weton yang lahirnya di tanggal yang sama, apakah dia memiliki sifat yang dan watak yang sama, Mbak? Jadi ada perbedaan antara ilmu perbintangan yang ada di Eropa dengan yang ada di tanah Jawa. Ya. Namanya adalah hitungan menujum. Nujum ya, menghitung. Nah, hitungan perbintangannya beda. Ya. Terus yang kedua, yang satu mengikuti matahari, yang satu mengikuti bulan. Beda jauh. Nah, cuma kalau mau ditarik garis umumnya bisa rata-rata sama. Berarti nggak salah-salah juga zodiak ya? Betul. Yang lahirnya mungkin di tanggal-tanggal itu memang mirip gitu mirip, ya? Mirip. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin yang lagi rame juga itu tarot nih Mbak. Mungkin kan kalau misalnya weton juga bisa melihat ke nantinya seperti apa dan dia mungkin akan bekerja di karirnya seperti apa. Nah, itu kan mirip-mirip dengan tarot nih Mbak. Atau mungkin ada perbedaan nih? Jadi gini, tarot itu kan juga ada dua ya. Ada oracle, terus satu lagi ada tarot yang memang untuk dibuka. Nah, sesuai dengan urutan charts-nya, tarot itu ada 16 charts. Nah, 16 itu nanti akan dibagi lagi jadi 4-4. Nah, yang paling mudah adalah nanti tarot itu kan ditemukan sekitar tahun 1500-1600-an. Ya. Nah, ketika tahun 1500-1600 itu tarot itu dipakai sebagai percontohan. Percontohan atau biasan untuk bisa melihat ke arah masa depan. Ada yang benar, ada yang tidak, ya kan? Karena kan itu isinya hanya ramalan, hanya prediksi saja. Nah, sedangkan ilmu menghitung dari perbintangan itu, dianya itu sudah dipastikan. Iya, karena lahirnya kan sudah pasti tanggalnya berapa, tahunnya berapa, unsurnya apa kan bisa dibaca. Nah, dari situ baru bisa dilihat. Perbedaannya adalah kalau tarot meramal. Kalau misalnya ini hitungan yang yang bisa dibilang pasti lah ya Mbak. Nggak pasti juga. Iya, tergantung kepercayaan masing-masing. Iya. Nah, kalau misalnya aku pernah lihat nih Mbak di sebuah video di YouTube yang ada sharing tentang bagaimana menggunakan si weton ini menghitung tanggal untuk disalahgunakan malah untuk berjudi Mbak. Jadi dia seru banget Bang itu. Buat ntar dibilang judi ngambil angka segini di tanggal segini gitu. Saya tidak mengajarkan ya. Cuma itu salah ya Sobat Kumis ya. Jangan buat judi. Cuma gini. Saya beberapa kali itu menghitung ya, menghitungkan antara tim A tim B. Nanti di situ harus kita lihat dulu tim A lahirnya kapan, tim B lahirnya kapan. Mainnya hari apa, ya kan? Ketika dijumlah, dapat hasilnya dibagi, nanti hasilnya ganjil atau genap. Nah, dari situ kita bisa tahu jumlah golnya berapa. Dan siapa yang paling kuat di antara dua tim ini. Nah, terus tinggal dilihat pemain bintangnya siapa. Dihitung nih nanti. Hari ini dia lagi fit atau tidak. Iya. Berarti banyak faktor yang dihitung ya Mbak? Betul. Tapi apa cuma pemain-pemain topnya aja atau selain up nih yang dihitung? Ya pemain top. Pemain topnya aja ya.
Berarti Mbak waktu final World Cup di depan rumah banyak yang pakai jersey itu ya? Antara Argentina. Oke. Dan tapi itu salah ya Mbak? Jangan, Ilmu jangan. yang seperti Itu itu nggak jangan boleh, nggak digunakan boleh, untuk itu itu. nggak boleh. Karena untuk tadi kan yang udah disampaikan oleh Mbak Dimas adalah kebaikan-kebaikannya untuk manusianya. Kedepannya harus seperti apa, jangan untuk judi. Nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya weton ini mungkin ada hubungannya dengan mimpi nggak sih Mbak? Kan kadang juga mimpi ada ramalan mimpi artinya apa gitu. Jadi gini, mimpi itu adalah bagaimana manusia diberikan sebuah gambaran. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah ya, biasanya yang Maha Kuasa itu memberikan sebuah petunjuk dari mimpi. Oke. Misalnya yang paling gampang, ada salah satu klien saya bilang, Mbah, saya mimpi rambut saya rontok habis-habisan, saya lagi berkaca, saya lagi bercermin. Saya langsung ngomong, berat badan kamu berapa? Tolong sumbangkan beras seberat badan kamu. Oh, Iya. oke. Kamu pasti lagi sakit ya sekarang, betul. Sakitnya makin parah nanti. Oke. Iya. Oh iya. Tapi apa berarti ini beda ilmu lagi nih Beda, Mbak, itu mimpi dan beda, weton ya. beda, Iya, beda. berarti. Oke, itu juga menarik tuh soal mimpi. Tapi hari ini kan kita lagi ngomongin weton dan numerologi. Kita balik sedikit nih Mbak tadi tentang melihat watak seseorang dari weton ini ya, dari penghitungan. Apakah bisa dilakukan oleh sobat kumis yang mungkin penasaran nih Mbak? Atau harus mencari ilmunya dulu, mempelajari dulu gitu? Sekarang teknologinya itu udah canggih ya. Di aplikasi sudah ada. Silahkan Anda menghitung sendiri. Iya. Boleh percaya, boleh enggak. Nama saya siapa, tanggal lahir berapa, pasangan siapa namanya, tanggal lahir berapa. Lihat, cek. Oke. Nah, berarti itu bisa dimanfaatkan ya sobat kumis ya. Kalau lagi kenal sama cewek, jangan lupa tanya tanggal lahirnya berapa. Tapi kalau soal weton ini berapa persen sih Mbak kebenaran dan mungkin terjadinya itu, kemungkinan terjadinya? Itu tergantung orangnya. Ada yang percaya sekali, ada yang tidak, ya kan? Saya pernah ada sebuah hitungan ya, dimana kalau saya keluar itu nanti jatuhnya meninggal. Oke. Ya saya sebagai manusia biasa pengen tahu dong, benar kejadian atau enggak? Ternyata enggak pada saat itu. Oke. Iya, yang meninggal itu ternyata adalah hewan peliharaan saya. Digantikan. Iya. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika mungkin ada yang datang ke Mbak Dimas dan dia minta dihitungkan nih tentang tanggal lahirnya dia dan dia tidak mempercaya itu, apakah jadi kayak menghalangi dia untuk yang akan terjadi tuh Mbak Dimas? Yang sudah orangnya balik lagi ke saya, Mbak bener. Ya itu malah bener ya. Mungkin awalnya maunya nggak percaya kayaknya bohong nih ternyata, tapi beneran kejadian. Menarik. Tapi kita membahas tentang yang menegangkan lagi nih, tentang si capres dan cawapres ini. Oke. Sedikit pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Nah, di beberapa media udah ada yang bilang kalau kemungkinan hasilnya rata-rata bilang bahwa akan dimenangkan oleh pria Jawa berbadan tegap. Menurut Mbak Dimas gimana? Semuanya tegap. Bener juga. Iya, semuanya tegap. Iya juga ya. Iya juga. Semuanya orang Jawa. Iya kan, bener kan? Iya. Iya, terus yang jadi masalah apa? Iya juga ya. Kecuali ada aderai situ, baru mungkin aderai ya. Karena lebih tegap gitu. Berarti itu terlalu general gitu ya sobat kumis ya. Terlalu general, jadi ya udah mungkin terserah percaya nggak percaya balik lagi. Sayanya belum bisa menghitung siapa yang akan menang. Karena kenapa? Saya belum lihat siapa yang menjadi cawapresnya tadi ya hitungannya. Betul. Masih harus ada unsur cawapresnya. Iya. Tapi kalau partainya berpengaruh nggak, Mbak Dimas? Kalau partainya enggak, karena kan ini dipilih langsung. Beda. Iya. Kecuali dipilih oleh partai. Betul. Berarti makanya kan demokrasi sudah berjalan dengan baik. Betul. Berarti kita tunggu wakil presidennya siapa, baru mungkin kita bisa menghitung. Tadi udah dibocorin ya hitungannya ya, sobat kumis ya. Ada berapanya silakan dihitung sendiri. Tapi kalau dari Mbak Dimas sendiri terakhir nih,
harapannya untuk siapapun yang nanti memimpin Indonesia di 2024 apa nih, Mbak Dimas? Silakan. Oke. Harapan saya ya membuat Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya kan? Semoga. Terus arti Bhinneka Tunggal Ika-nya lebih diperkuat lagi. Betul. Amin. Karena sekarang masing-masing ingin mencoba berkuasa karena suku, ras, kepercayaan. Makanya ya mudah-mudahan siapapun yang nanti jadi pemimpin bisa membawa kata Bhinneka Tunggal Ika itu dengan baik. Oke, itu dia. Sobat Kumis ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua, itu yang harus semoga bisa dibawakan, diterapkan oleh pemimpin kita nanti siapapun di 2024 ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Senang banget ngobrol di malam hari ini tentang weton dan tadi supporter bola. Terima kasih Mbak Dimas. Sama-sama. Sharing, semoga ilmunya bermanfaat ya untuk Sobat Kumis. Dan nanti silakan dihitung sendiri, tadi sudah dibocorkan sama Mbak Dimas. Kira-kira siapa nih ya yang akan memimpin. Jangan lupa terus update tentang Kumis karena selalu ada kisah mistis yang lebih seru di setiap episodenya. Kevin pamit. Mbak Dimas juga pamit. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Bye.